괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Direktorat Jenderal Pajak, DJP, Kementerian Keuangan menyebutkan berbagai insentif, keringanan, dan fasilitas pajak telah digelontorkan untuk meringankan beban wajib pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai 7 insentif pajak baru yang dikeluarkan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Kita semua tahu bahwa kondisi ekonomi global sedang tidak stabil dan dampaknya ikut dirasakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Karena itu, pemerintah merespon dengan berbagai stimulus yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, mempertahankan tenaga kerja, dan mendorong investasi agar kegiatan produksi tetap berjalan. Saya pribadi mendukung kebijakan ini karena secara umum memberikan manfaat langsung bagi pengusaha maupun pekerja. Meski begitu, tetap ada beberapa catatan kritis yang perlu kita perhatikan agar kebijakan ini tepat sasaran dan benar-benar efektif. Yang pertama adalah insentif PPh 21 ditanggung pemerintah bagi sektor padat karya. Dengan kebijakan ini, perusahaan tidak perlu memotong pajak penghasilan karyawan, sehingga upah yang diterima pekerja menjadi lebih besar. Ini penting karena sektor padat karya adalah sektor yang sangat sensitif terhadap biaya produksi. Saya mendukung kebijakan ini karena langsung memberikan ruang napas bagi kedua pihak. Perusahaan terbantu dari sisi biaya dan karyawan terbantu dari sisi pendapatan. Namun catatan saya, pemerintah tetap harus melakukan evaluasi berkala. Jangan sampai ada perusahaan besar yang sebenarnya mampu, tetapi justru memanfaatkan fasilitas ini tanpa pengawasan. Insentif ini harus benar-benar menyasar sektor yang rentan. Insentif kedua adalah PPh 21 DTP untuk sektor pariwisata seperti hotel, restoran, dan kafe. Kita tahu bahwa sektor ini sangat tergantung pada mobilitas masyarakat. Ketika daya beli melemah, hotel sepi, restoran turun omset, dan banyak pekerja terancam dirumahkan. Dengan insentif ini, perusahaan bisa menekan biaya tenaga kerja sehingga operasional tetap berjalan. Dengan langkah ini, pariwisata punya multiplier effect yang besar, tapi tetap perlu pengawasan. Banyak pelaku usaha kecil di sektor pariwisata yang belum mendapatkan manfaat akibat perbedaan informasi dan kapasitas administrasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa insentif ini tidak hanya dinikmati usaha besar saja. Insentif ketiga adalah perpanjangan tarif PPh final 0,5% untuk UMKM. Kebijakan ini sangat membantu karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, penyumbang lebih dari 60% terhadap PDB. Dengan tarif pajak yang rendah, pelaku UMKM dapat lebih fokus pada ekspansi usaha daripada memikirkan beban administrasi perpajakan. Saya mendukung penuh langkah ini, namun pemerintah perlu memastikan
bahwa UMKM dengan omset kecil benar-benar mendapat pendampingan. Banyak UMKM belum memahami cara pelaporan pajak sehingga malah takut mengakses fasilitas ini. Edukasi dan sosialisasi adalah kunci agar manfaatnya benar-benar merata. Insentif keempat adalah subsidi bunga kredit hingga 5% untuk pembiayaan investasi, termasuk pembaruan mesin di sektor industri padat karya. Ini sangat penting karena biaya modal di Indonesia relatif tinggi, sehingga banyak industri tertinggal dari segi teknologi. Dengan subsidi bunga, pengusaha bisa melakukan modernisasi mesin untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Saya mendukung program ini karena dampaknya langsung pada produktivitas nasional. Namun kritik saya, prosedur pengajuan seringkali rumit. Banyak perusahaan kecil menengah kesulitan mengakses pembiayaan karena persyaratan administrasi terlalu berat. Perlu ada penyediaan prosedur agar manfaatnya tidak hanya dinikmati perusahaan besar. Insentif kelima adalah diskon hingga 50% untuk iuran jaminan kecelakaan kerja atau yang disingkat dengan JKK. Ini termasuk langkah yang cukup strategis karena iuran JKK adalah bagian dari biaya tetap yang harus dibayarkan perusahaan. Dengan adanya pengurangan ini, perusahaan dapat mengalokasikan dana ke sektor lain seperti pelatihan karyawan atau penambahan modal kerja. Saya mendukung kebijakan ini karena membuat operasional lebih ringan, terutama bagi sektor padat karya. Di sisi lain, pemerintah tetap harus memastikan bahwa perlindungan tenaga kerja tidak berkurang meskipun iuran diturunkan. Transparansi mengenai manfaat JKK dan proses klaim juga harus terus ditingkatkan. Insentif keenam ialah PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik ataupun hybrid. Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia ingin mempercepat transisi menuju energi bersih. Selain itu, insentif ini juga berfungsi menarik pabrik mobil listrik dunia agar berinvestasi di Indonesia. Saya mendukung langkah ini, tapi perlu keseimbangan. Banyak masyarakat kelas menengah ke bawah yang belum mampu membeli kendaraan listrik, sehingga manfaat insentif mungkin hanya dinikmati kelompok tertentu. Pemerintah perlu memperluas dukungan, misalnya melalui fasilitas kredit ringan atau insentif untuk kendaraan listrik roda 2 yang harganya lebih terjangkau. Insentif ketujuh ialah PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah hingga batas harga tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk menggerakkan industri properti dan konstruksi yang menyerap banyak tenaga kerja. Saya mendukung insentif ini karena membantu keluarga muda membeli hunian dengan biaya lebih rendah. Namun, catatan penting saya adalah pemerintah harus memastikan tidak ada pengembang yang memanfaatkan insentif ini untuk menaikkan harga rumah secara diam-diam. Pengawasan terhadap daftar harga properti harus lebih ketat. Selain itu, pemerintah perlu memperluas kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah agar mereka tidak tertinggal dari pasar properti. Secara keseluruhan, tujuan insentif pajak ini merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Kebijakan ini memberikan manfaat langsung pada sektor usaha, mulai dari UMKM hingga industri besar. Dampaknya mencakup peningkatan konsumsi, perluasan investasi, dan perlindungan pekerja. Saya mendukung sepenuhnya karena arah kebijakan ini jelas, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Meski begitu, catatan kritis tetap penting. Tanpa pengawasan, insentif bisa salah sasaran. Tanpa transparansi, manfaatnya tidak merata. Dan tanpa edukasi, banyak pelaku usaha kecil tidak mampu mengakses fasilitas. Itu sebabnya implementasi menjadi kunci utama keberhasilannya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.